Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dicabut Nyawanya. Saudara, kita yang sudah terbiasa hidup dalam kerajaan kegelapan harus keluar daripadanya untuk bisa menjadi anak kerajaan terang. Itu seolah-olah kita dicabut nyawanya, saudara, atau kehilangan nyawa kita. Terkait akan hal itu dalam Matius 10 ayat 39 dikatakan demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, dalam ayat tadi untuk kata nyawa, dalam bahasa aslinya dipakai kata suke, yang berarti jiwa. Jiwa meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Maka ketika kita ditundukkan ke dalam kerajaan terang, kita harus mengakhiri hidup kita di bumi ini. Kita istilahnya harus dicabut nyawanya. Itu bukan berarti kita mengalami kematian secara fisik. Melainkan kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Kita menyalibkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Itu sama artinya segala keinginan, hasrat, dan ambisi yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah harus diakhiri. Itu sungguh tidak mudah dan membutuhkan perjuangan serta ketekunan. Berarti, saudara, orang yang sudah menjadi Kristen belum tentu sungguh-sungguh berada dalam kerajaan terang. Tidak sedikit orang Kristen yang bergereja, berjemaat, bahkan mungkin sudah mengambil bagian dalam pelayanan, termasuk menjadi pendeta. Sesungguhnya, mereka masih berpihak pada kerajaan kegelapan. Buktinya, tindakan hidupnya setiap hari ditujukan untuk mengkokohkan diri kerajaannya sendiri. Tampaknya memang ia berurusan dengan Tuhan dan minta campur tangan Tuhan. Padahal itu hanya bertujuan untuk mengkokohkan kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Tuhan. Kalaupun kerja keras, tujuan utamanya biasanya agar bisa hidup lebih enak, lebih utuh, menambah tabungan di bank, bisa beli rumah yang lebih besar, bisa ganti kendaraan, dan sebagainya. Jarang, dan bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada yang bekerja keras supaya bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, supaya bisa membantu sesama yang berkekurangan. Mengejar gelar semata-mata supaya bisa beroleh kebanggaan dan untuk mendapatkan promosi. Jadi semakin panjang gelar di belakang namanya, menjadi lebih percaya diri, lebih berpotensi memperoleh kenaikan pangkat atau mendapatkan kedudukan di tempat kerja. Jarang yang berpikir kalau entar dapat gelar supaya bisa lebih memahami kehendak Allah. Tidak ada, saudara. Tidak ada, kan? Nah, memang karena sejak kecil hanya diajarkan dan dijejali dengan filosofi, entar kalau dapat gelar, cari pekerjaan, kamu akan lebih mudah, hidupmu akan lebih enak, dan sebagainya. Iya kan, saudara? Padahal untuk memperoleh itu semua, orang minta pertolongan Tuhan.
Bukankah itu bisa dikatakan memanfaatkan Tuhan, saudara? Bukankah itu sama artinya mempertahankan nyawa, membangun kerajaannya sendiri? Apa tidak boleh, Pak? Apa salah? Loh, saya tidak katakan tidak boleh atau salah, saudara. Tapi apakah Tuhan menghendaki yang demikian? Itu masalahnya. Sering kepada Tuhan orang berkata, "Aku mau begini Tuhan. Cita-citaku ini Tuhan. Harapanku bisa sukses dalam pekerjaan Tuhan. Aku mau beli mobil Tuhan. Visiku ini Tuhan." Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, orang yang seperti ini sesungguhnya tidak mengerti dan tidak mau mengerti apa yang diminta Tuhan dan dirancang Tuhan dalam hidupnya. Ini tanpa disadari telah menjadi suatu usaha untuk membalikkan hierarki. Yang saya maksud adalah mestinya Tuhan yang mendominasi dan menguasai hidup manusia. Tetapi di sini malah manusia yang mau menguasai Tuhan. Karena apa? Karena manusia punya kerajaannya sendiri, ya kan saudara? Tuhan dihadirkan hanya sebagai tamu sekaligus penolong. Hal ini pula lah yang membuat banyak orang Kristen yang dalam zona nyaman, aman, tidak ada masalah, tidak datang lagi kepada Tuhan. Karena apa? Karena sedang tidak butuh pertolongan. Jadi hubungannya dengan Tuhan bersifat transaksional seperti dagang, saudara. Kalau perlu sesuatu saja, kalau tidak perlu, ya tidak mencari Tuhan. Faktanya begitu. Saudara, orang Kristen yang seperti itu sebenarnya tidak mau dicabut nyawanya dan tidak mau menjadi anak kerajaan terang. Ya karena semua yang dilakukan hanya demi kepentingannya sendiri, yang mana akhirnya akan membawa dirinya kepada kebinasaan abadi. Sebab itu, mari saudara, agar kita memperoleh nyawa, agar kita bisa menjadi anak kerajaan terang, mari kita cabut nyawa kita sendiri, salibkan daging kita. Kalaupun kita melakukan sesuatu, apakah itu bekerja keras, meraih cita-cita, atau apapun juga, kita lakukan hanya untuk kepentingan kerajaan surga. Seperti kalimat yang kita selalu ucapkan dalam doa Bapa kami, saudara. Apa itu? Datanglah kerajaanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.